Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Suharti, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis serta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan saya dari Puryanti dengan NIM 14062421002 dan teman saya Raffi Krisna dengan NIM E2A022522 dari mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis komprehensif kami yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Pengembangan Usaha Daun Teh di Ketilang, Semarang. Rekan-rekan sekalian, kita tentu menyadari bahwa industri minuman siap saji saat ini berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Salah satu tren yang paling diminati adalah es teh modern. Harganya yang terjangkau sangat cocok dengan iklim tropis kita. Melihat peluang ini, berdirilah UMKM Daun Teh pada tahun 2022 di kawasan strategis Ketilang, Semarang. Namun, di tengah ketatnya persaingan, apakah bisnis ini benar-benar layak dan sehat secara finansial? Itulah alasan utama mengapa analisis kelayakan ini kami lakukan. Untuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat, rumusan masalahnya yaitu kelayakan aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, kesiapan teknis dan operasional usaha. Yang ketiga, kelayakan aspek keuangan dan BEP. Yang keempat, pemenuhan legalitas dan dampak sosial lingkungan. Untuk tujuan penelitian, menganalisis pasar dan daya saing daun teh. Yang kedua, mengevaluasi operasional dan kapasitas produksi. Yang ketiga, mengkaji profitabilitas dan BEP usaha. Yang keempat, memberikan rekomendasi pengembangan usaha. Untuk manfaat penelitiannya, sebagai bahan evaluasi bagi pemilik usaha, sarana penerapan teori manajemen bagi mahasiswa, dan menambah referensi akademik tentang UMKM minuman retail. Untuk mendapatkan data yang akurat, kami menggunakan dua metode utama. Yang pertama yaitu observasi, yaitu lapangan secara langsung untuk mengamati aktivitas gerai dan pelayanan konsumen. Yang kedua, wawancara mendalam dengan pemilik usaha yang dipadukan dengan telaah dokumen berupa analisis logbook penjualan harian. Mari kita mengenal lebih dekat objek penelitian ini. Daun Teh hadir dengan visi menjadi brand es teh jumbo terpercaya. Berdiri dengan konsep booth minuman modern, mereka menawarkan es teh khas Jawa Tengah dengan rasa yang konsisten. Produk yang ditawarkan adalah es teh tradisional varian retail, cup besar, dan aneka varian rasa milk, squash series. Secara manajerial, struktur organisasi Daun Teh sangat sederhana, dipimpin oleh Ibu Titi selaku owner dan dibantu oleh 2 orang karyawan operasional yang bertugas untuk meracik minuman, melayani konsumen, dan mencatat omset harian. Beralih ke aspek pasar, Daun Teh memiliki target pasar yang sangat luas di radius 3 km dari gerai, mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengemudi ojek online. Segmentasi konsumen itu usianya sekitar 15-45 tahun, kelas ekonomi menengah ke bawah, radius pasar kurang lebih 3 meter dari gerai. Strategi promosi mengandalkan word of mouth, banner, neon box di depan booth. Dari temuan tersebut, kami melakukan analisis SWOT. Kekuatan utama mereka adalah harga yang sangat murah dari 3.500 dan lokasi pinggir jalan yang sangat strategis. Peluang dari iklim Semarang yang panas juga menjadi faktor pendukung. Namun, kita harus menyoroti kelemahannya. Mereka belum terdaftar di aplikasi online seperti GoFood ataupun GrabFood, dan nihil promosi secara digital. Hal ini menjadi ancaman nyata ketika dihadapkan pada rendahnya hambatan masuk industri, di mana pesaing baru bermunculan secara masif, ditambah fluktuasi harga bahan baku. Secara operasional, lokasi di Jalan Ketilang Raya sudah tepat. Proses produksi berjalan efisien. Kapasitas produksi mereka sebenarnya mampu mencapai
150 gelas per hari. Namun, aktualnya saat ini baru terjual sekitar 50 hingga 60 gelas per hari. Untuk operasional ini, 2 tenaga kerja dibagi ke dalam 2 shift dengan gaji tetap Rp1.600.000 per bulan. Kini kita masuk ke temuan paling krusial, yaitu aspek keuangan. Berdasarkan data omset bulanan, rata-rata mereka berada di angka Rp5,7 juta dengan penjualan 55 gelas per hari. Namun, mari kita lihat perhitungan break-even point atau BEP-nya. Untuk menutup biaya variabel dan biaya tetap, Daun Teh mengharuskan penjualan minimal 78 gelas per hari. Karena aktual penjualan hanya 55 gelas, usaha ini mengalami defisit operasional sebesar minus Rp1.030.000 per bulan. Kesimpulannya adalah, dengan struktur biaya yang saat ini, usaha ini belum layak karena masih beroperasi. Di samping aspek keuangan, legalitas usaha menjadi catatan UMKM ini beroperasi hanya dengan izin verbal, sewa lahan, dan belum memiliki NIB, PIRT, maupun sertifikat halal. Di sisi lain, secara sosial, kehadiran mereka patut diapresiasi karena berhasil membuka lapangan kerja bagi pemuda lokal. Meski mereka masih memiliki PR untuk mengelola limbah plastik sedotan dan cup. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa pasar daun teh sebenarnya sangat potensial. Operasionalnya pun berjalan baik, namun secara finansial mereka sedang merugi dan legalitasnya belum memadai. Oleh karena itu, kami merumuskan 4 rekomendasi strategis. Yang pertama, melakukan restrukturisasi dengan tenaga kerja dan menekan biaya tetap. Yang kedua, fokus mendorong penjualan menu premium untuk margin keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, segera berekspansi ke platform digital seperti online deliver dan pembayaran secara QRIS. Yang keempat, tidak kalah penting yaitu mengurus NIB agar usaha ini memiliki pijakan legal yang kuat untuk berkembang. Demikian presentasi studi kelayakan bisnis dari kami. Semoga analisis dapat memberikan insight berharga bagi pengembangan UMKM di Indonesia, khusus bagi daun teh. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.